kita mulai ya. Ya, saya mau aktifkan timer. Halo Bu Nuril, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Dedi, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang ya ketemu Bu Nuril pada siang hari ini dan terima kasih ya sudah meluangkan waktunya Bu Nuril. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol ya, praktek kucing. Ya, kita santai-santai saja ya ngobrolnya, nggak usah tegang. Oke Bu Nuril. Siap Pak? Iya, ya kondisikan santai dulu ya. Kalau mau minum, boleh minum ya. Soalnya Bu Nuril kelihatan tegang. Enggak kan ya? Enggak Pak. Enggak ya. Baik Bu Nuril, kita nggak lama ya untuk praktek kucing ini ya, kurang lebih 30 ya Bu Nuril. Jadi sama-sama waktu jadi kita mungkin ya. Ngomong-ngomong, Bu Nuril, apa yang mau diomongin ya? Oh, gini Pak. Halo Iya Bu Pak. Nuril. Saya Ya, mau cerita ini Pak atau curhat masalah siswa saya. Ada salah satu siswa yang masih belum bisa membaca huruf Pak. Seperti itu. Iya. oh gitu ya. Nah, jadi ini permasalahan tentang Bu Nuril dengan siswanya ya, yang belum bisa membaca huruf ya, begitu Bu Nuril. Iya. Oh iya, ngomong-ngomong, Bu Nuril ngajar kelas berapa ya Bu? Saya ngajar kelas 1 SD Pak. Satu SD ya. Jadi ini berarti muridnya kelas 1 SD, berarti baru masuk ya muridnya. Iya. Nah, masuk di tahun ajaran baru ini kan ya baru 2 bulan ya Bu ya. Ini baru ketemu ya Bu ya. Iya. Terus eh, apa masalahnya Bu Nuril? Bisa Ya dijelaskan? itu. Ya tadi itu Pak, masalahnya masih belum bisa menghafal huruf. Ya. Meskipun saya sudah memakai beberapa metode, masih belum ada hasil seperti itu. Mungkin saya Hmm. akan berusaha lagi Eh, untuk begini. mencapai itu semua. Nah, oke, jadi Bu Nuril itu eh, sudah berusaha gitu kan ya ngajar dengan di kelas ya Bu, dan ternyata oh ada anak satu yang berbeda gitu ya Bu Nuril. Belum Nggih, bisa belum bisa baca gitu ya. Eh, nggih. itu jadi masalah ya Bu Nuril. Eh, seperti itu. Ya jelas Pak, untuk bagi saya sendiri ya di kelas ya jelas masalah bagi saya karena pembelajaran kelas 1 ini pun bukan seperti TK nggih. Kelas 1 itu Oh ya. sudah harus apa ya, mulai bisa membaca lancar seperti itu, Pak. Jadi saya pun juga resah kalau anak ini masih belum bisa membaca, terutama huruf masih belum hafal, mulai huruf awal A sampai akhir Z seperti itu, Pak. Oke, jadi bagi Bu Nuril, anak ini eh, menjadi khusus ya, menjadi perhatian khusus bagi Bu Nuril karena eh, di dalam kelasnya dia yang belum bisa membaca bahkan di huruf awal A gitu ya Bu Nuril ya. Nggih. Sedangkan teman-temannya sudah bisa membaca seperti itu ya. Nggih. Oke, ini maaf. Terus bagaimana ya kondisi kelas saat itu ya Bu Nuril?
Bu Nuril melihat anak itu dengan teman-temannya, Bu Nuril bisa melihat apa ya yang terjadi seperti itu? Maaf Pak, masih kurang jelas tadi Pak, agak suaranya. Gitu ya, ya ya. Jadi anak ini khusus ya belum bisa menghafal huruf ya, bahkan untuk huruf A saja belum ya Bu Nuril ya. Kira-kira apa ya masalahnya Bu Nuril? Oh, untuk masalah kalau tidak bisa membaca ya itu Pak, kan kelas 1 sudah apa ya, pembelajarannya sudah buku-buku paket itu pembelajarannya kan sudah harus bisa membaca. Sedangkan kalau yang tidak membaca ini apa ya, kesulitannya pasti dia akan bengong seperti itu loh Pak. Dan Oke. kendala pasti itu ya anak ini pasti akan malu seperti itu. Lainnya bisa membaca, saya kok tidak bisa membaca seperti itu Pak. Oh gitu ya. Jadi anak tersebut sempat mengeluh ya Bu ya. Iya. Mengeluh terus eh, merasa bingung gitu Bu ya. Iya. 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 Oke. Tentunya itu kan akan apa ya, anak itu mengeluh terus bingung kan kelihatan ya dari perilakunya gitu kan Bu ya. Terus eh, kira-kira setelah itu anak itu bagaimana ya? Maksudnya di kelas gitu kan saat pelajaran kan bingung dia, terus apa yang dilakukan anak itu? Kalau saya sih tidak akan membuat bingung untuk siswa saya, Pak, terutama kan kelas 1. Ya maklum biasa seperti itu tiap tahun saya mendapatkan murid ada yang bisa membaca, ada yang tidak bisa membaca. Jadi enggak pernah seutuhnya saya mendapatkan siswa bisa membaca semua. Jadi seperti Oh, itu. Dan apabila memberi tugas saya menjelaskan materi, misalnya itu dibagi rata lah istilahnya. Jadi semua baik yang nggak bisa membaca ini mendengarkan materi tersebut, baru kemudian sudah selesai memberikan ya. tugas. Nah, yang tidak bisa membaca ini saya kasih tugas sendiri, maju ke depan ke saya beri tugas untuk huruf abjad tersebut. Ya. Ya kalau tadi ya saya catat ya pernyataan Bu Nuril tadi, ternyata setiap tahun ada ya masalah seperti ini gitu ya. Nggih, Bukan masalah baru ya Bu ya. Dan nggih. tadi sudah cerita bahwa ada perlakuan khusus untuk menangani anak-anak yang memang belum bisa membaca gitu ya Bu ya. Boleh tahu nggak Bu, itu eh, anak tersebut kenapa belum bisa baca gitu kan? Apakah ada kekurangan perkembangannya atau memang ada hal lain ya Bu ya? Untuk hal lain itu tidak ada Pak, cuma kendala malas saja dia Oh untuk belajar. ya ya ya, karena Seperti malas itu. ya. Jadi rata-rata Nggih, karena mereka ketinggalan karena malas ya Bu ya. Ya. nggih. Kira-kira malasnya itu seperti apa ya Bu? Kalau di rumah katanya malas di rumah ini ya untuk belajar Ya. sama mamanya bilang saya enggak mau belajar sama mama, maunya saya sama bu guru les atau bu guru sekolah seperti itu. Ya, malas malas belajar sama mamanya, inginnya sama guru les atau Sama guru lesnya atau guru. guru sekolah. Oke. Ini menarik ya Ibu Nuril. Ternyata ada 3 orang yang berperan ya di sini, mamanya gitu. Ini cerita menurut anaknya ya. Ya. Tadi keterangan Bu Nah, Nuril, ya, ya, keterangan dari anaknya atau dari ibunya? sama Pak. Sama ya. Dari ya orang tua bahkan juga anaknya setelah saya tembusi Ya. antara orang tua dan siswa tersebut ternyata
sama jawabannya, tapi beda dikit. Kalau si anak ini bilang jawabnya kalau sama mama itu dimarahin aja gitu. Kalau sama Bu Guru ndak dimarahin seperti itu, apalagi sama Bu Nuril gitu, Pak. Ya, oke ya. Jadi ada tiga orang berperan ya di sini di anak tersebut. Dan yang menarik tadi anaknya ngomong nggak suka belajar sama mamanya, sukanya sama guru lesnya atau sama ibu guru yang di sekolah gitu ya. Dan tadi Bu Nuril sempat cerita juga, ternyata anaknya nggak mau belajar sama mamanya karena mamanya nggak sabar gitu ya Bu, suka marah-marah. Iya, Iya. Terus iya, Pak. Bu Nuril tanya nggak ke anaknya, kenapa suka sama guru lesnya atau sama guru di sekolahnya? Kira-kira ada penjelasannya, Bu? Kenapa kenapa, Pak? Ya, tadi kan Bu Nuril kan anaknya cerita lebih suka sama guru lesnya atau sama gurunya di sekolah. Nah, kan pasti ada alasannya kan? Kira-kira apa alasannya? Saya gini, oke, kalau kamu tidak suka sama mama karena alasan, ya, sudah, sudah, dengar. Halo? Iya, lanjut, lanjut Bu Nuril, aman. Yuk. Ya, saya Ya, tanya kepada nak tersebut, oke, kalau kamu tidak mau sama mama karena alasan mama sering marah-marah, eh, sekarang gini, kamu lebih suka belajar sama siapa? Guru les apa sama Bu Nuril seperti itu? Dan dia jawabnya sama Bu Nuril. Kenapa kok sama Bu Nuril? Kok nggak sama guru les juga? Kan sama-sama guru gitu, saya bukan mama gini. Kalau sama Bu Nuril belajar tiap hari, terus sama Bu Nuril sering disayang, terus selalu ibaratkan dia itu bilang saya itu di apa ya diayomi terus sama Bu Nuril. Sedangkan kalau di les itu kan banyak yang les gitu. Jadi guru yang les tidak menuntun sama dia. Jadi semuanya. Kalau saya kan menuntut sama dia karena dia lengket terus sama saya meskipun saya istirahat pun kan di kelas, saya enggak pernah di luar. Jadi anak tersebut itu apa ya istilahnya nempel terus ke saya, jadi tanya-tanya ini gitu seperti saya kepada saya, Pak. iya Bu Nuril, ya semakin menarik ya. Eh, apa yang diceritakan Bu Nuril. Jadi akhirnya mengerucut ya dari cerita Bu Nuril tadi, dari tiga orang ya, mamanya, guru lesnya, terus Ibu Nuril, eh, mengerucut menjadi dua orang, ke guru lesnya, ke Ibu Nuril, sehingga dan sekarang anaknya ternyata lebih lengket ya, lebih lengket ke Ibu Nuril ya. Tadi Ibu Nuril cerita karena Ibu Nuril setiap hari ketemu sama anaknya gitu ya. Terus eh, apa tadi ya, ya ngayomi gitu ya. Gini Bu Nuril, pasti ada suatu hal gitu kan yang anak tersebut suka ke Ibu Nuril selain hal-hal tadi ya. Mungkin bisa dijelaskan lebih dalam ya, eh, kenapa anak tersebut kok sangat lengket dengan Ibu Nuril. Apa yang Ibu Nuril lakukan selama ini ke anaknya ini? Tidak ada, sebenarnya sih sama semua ya, Pak. Mungkin karena anak ini apa ya, istilahnya memang manja dia, sama Oh, mamanya saja juga seperti itu. Iya. Kalau saya ngayomi sama anak semuanya juga sama. Cuma ya, yang paling apa ya, dia itu paling lengket gitu karena memang terlalu manja juga sama orang tua seperti itu, Pak. oke. Oh iya, maaf Bu Nuril. Ada satu pertanyaan yang saya lupa, seharusnya saya tanyakan tadi ya. Ngomong-ngomong, anak ini namanya siapa dan laki-laki apa perempuan ya? Oh, anaknya perempuan, Pak, namanya Adira. Adira ya, Adira perempuan gitu ya. Oke. Baik Bu Nuril, tentunya Bu Nuril kan sudah pengalaman ya menangani anak seperti ini ya, keterlambatan baca ya. Setiap tahun Bu Nuril ternyata menemukan ya kasus seperti itu, dan mungkin yang sekarang
mungkin lebih gitu ya, lebih spesial ya. Nah, ini penanganan terhadap Amira tadi, ya Amira namanya. Nuril. Dira, Halo. Dira. Oh Dira, ya, ya. Adira. 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 Kalau Amira sama Adira, oke, Adira ya. Gimana bisa cerita Bu Nuril? Apa namanya hubungan Bu Nuril terhadap masalah ini dengan Adira? Apa yang sudah dilakukan seperti itu mungkin? Oh, kalau hubungan saya sama Adira itu ya sebenarnya dekat ya Pak akhirnya karena dia selalu lengket itu sama saya. Ya, Ketika caranya saya untuk supaya dia bisa menghafal huruf itu, ketika setiap sama saya, Bu, gini, saya ya, sebentar gini, ini huruf apa dulu nak, gini saya. Jadi, tapi ternyata anak itu enggak bosan sih. Kok ke saya, istilahnya kalau mungkin anak yang lain mungkin Bu Nuril ini mau ini tapi kok aku disodori huruf ini apa gini. Tapi ya. enggak itu enggak banyak-banyak cuma satu aja supaya dia Bu Nuril aku mau ini bukakan ini sebentar. Tapi ini apa dulu, huruf apa dulu seperti itu saya. Kemudian juga saya memberi saran-saran sama si Adira supaya dia juga mau belajar bukan hanya dengan saya saja, bahkan sama mamanya di rumah juga mau seperti itu. Oke, berarti Bu Nuril tadi bilang akhirnya ya mau belajar sama mamanya gitu ya? Iya, sedikit demi sedikit itu pun kadang katanya mamanya kadang nggak mau kalau laporan mamanya WA ke saya. Kadang mau seperti itu. Nanti baru saya beri saran lagi dia mau. Jadi selalu diberi saran anak ini sepertinya, Pak. Oh iya, iya, ya. Ya, menarik ya Bu Nuril. Ternyata Bu Nuril sudah kerjasama ya dengan orang tuanya, komunikasi intens gitu ya, eh, terhadap apa penanganan Adira ini ya, baik di sekolah Nggih. maupun di rumah gitu ya Bu Nuril ya. Nggih. Oke, setelah itu bagaimana hasilnya Bu Nuril? Kan pasti terlihat gitu ya, perkembangan dia gitu kan ya. Alhamdulillah sedikit ya. Alhamdulillah sedikit demi sedikit ya ada hasil ya, Pak. Awal dia Ya, tidak bisa huruf A, meskipun itu huruf A itu huruf awal, dia sulit untuk mengucapkan dengan metode apa? Mulai dari awal metode memakai apa? Gambar dengan berupa buah seperti huruf A, saya pakai gambar apel, dia juga sulit dan dengan cara itulah dengan saya beri saran-saran sedikit demi sedikit dan setiap dia ke saya sodorkan satu huruf sampai bisa. Seperti itu, Pak. oke. Jadi menjadi Metode bisa gambar. melalui ya saya itu saya sodorkan huruf satu ini apa secara acak seperti itu. Oke. Tadi saya dengar metode gambar Bu ya. Nggih. Nah, itu gambarnya itu gambar Ibu Nuril sendiri atau gambar dapat dari mana itu Bu? Saya ngeprint, Pak. Print ya. Iya. Print. Berarti banyak ya gambarnya Bu Nuril ya. Ya iyalah, Pak. Iya. Sudah siap Kak, Pak kalau nama guru kelas 1 apalagi yang enggak bisa membaca sudah harus banyak-banyak kreativitas bagi guru kelas 1 untuk mempersiapkan alat peraga tersebut. Jadi kalau saya enggak siap untuk pembelajaran besok, saya akan ngajarnya enggak maksimal seperti itu. Jadi harus sudah siap saya sudah. Oke. Itu dalam satu kelas ya Bu Nuril ya? Dalam satu kelas bersama-sama seperti itu ya? Iya, satu kelas, Pak. Repot nggak sih? Kenapa, Pak? Repot nggak? Kalau kalau saya sudah pengalaman ya ndak repot sudah Pak karena sudah tahu apa ya porsinya ini harus begini itu sudah saya
beda-bedakan anunya. Jadi saya nggak repot. Mungkin kalau masih awal dulu ya saya repot. Mungkin alhamdulillah kalau sekarang karena sudah lama mengajar jadi guru kelas 1 dari 2005 sampai sekarang ini ya alhamdulillah sudah nggak repot Pak. Mungkin Ya. sudah terbiasa seperti itu. Oh iya, sekarang anaknya Adira itu sudah bisa membaca, Bu Nuril, atau Kalau baru? membaca masih iya, kalau membaca masih belum Pak, cuma huruf yang bisa Ya, karena memang mulai nol kan saya ngajar, ya, belum bisa huruf sama sekali. Jadi huruf masih huruf ini Pak. masih menghafal huruf Bisa ya. huruf. Ya, hafal huruf sudah. Alhamdulillah. A, A, B gitu ya. Nggih, sudah terutama huruf vokal sudah hafal sudah Pak. Oke, huruf vokal itu A, I, U, E, O ya. Iya, A, I, U. Nggih. Oh Nggih. ya, saya mau nanya tadi masalah metode gambar. Berarti gambar itu berpasangan dengan huruf gitu ya, Bu? Bisa dijelaskan? Misalnya Oh, enggak. Kalau gambar apa, huruf apa gambar gitu. saja Pak, Oh, gambar gambar saja. Iya. ah, Saya terus buatkan gambar saja. Ini gambar apa, Nak? Gitu. Apel. Nah, apel berarti kamu kan sudah mengucapkan huruf anak gitu saja. Jadi oh, harus mengingat-ingat itu pun enggak bisa dengan cara seperti itu ternyata. tidak bisa dengan cara seperti itu. Iya. Ya itu metodenya saya ganti ketika anak itu ke saya, Ya, Bu, tolong bukakan ini dong Bu, gini. Oh ya sini, tapi ini huruf apa? Jadi saya sodorkan huruf Pak, seperti oke. itu. Baru Ya, berhasilnya dari itu. berarti ada apa namanya tantangan dulu sebelum dia minta sebelum Bu Nuril memberikan Oke, bantuan ya gitu ya. iya, Ya menarik ya Bu iya. Nuril. Dan ternyata dia tadi Oke. nggak bosan ya katanya ya. Boten. Lah Ya, ya kok nggak bosan ya. Nah itu ya jadi akhirnya seperti itu saya cara ngajarnya si Adira tersebut. oke, ya. Ya Bu Nuril. Tadi Bu Nuril ya dalam catatan saya itu ngomong Bu Nuril sudah pengalaman gitu kan ya. Karena setiap anak baru kelas 1 dari TK ke SD itu kan ada saja yang belum bisa baca gitu kan. Dan Bu Nuril sudah biasa dan tentunya punya metode tadi itu kan ya. Ngomong-ngomong Bu Nuril, ada nggak target ya atau apa yang ingin dilakukan Bu Nuril dalam jangka waktu tertentu harus seperti apa seperti itu? Eh, kalau masalah target untuk bisa membaca ya Pak ya Ya, kepada siswa saya khususnya Adira itu ya. ada, Uh, ya. karena ya itu ada tapinya dulu Pak. Oh ya, Karena setiap anak apa setiap tapi anak kan berbeda-beda nggih. Nggih. ya, Setiap ya. anak itu berbeda-beda. Jadi kalau saya sudah ajaran baru, sudah ada rapat sama dengan wali murid, jadi saya bilang, saya beri target insya Allah 1 bulan, Hmm, 1 bulan bisa membaca, kalau ini ya non saya kalau sudah bisa baca babi bu bebo Pak ya, misalnya ya. seperti itu. Saya sudah beri target 1 bulan sudah bisa asalkan dengan bantuan orang tua di rumah diberi ajaran atau tidak sempat bisa dileskan di luar seperti itu. Oke, Itu target kalau bisa membaca. Eh, target target saya, 1 bulan ya. kenapa Pak? Nah, kan Bu Nuril, silakan, Oh silakan iya, dilanjut. target ke depan ya Pak, misalnya ya. Untuk target ke depan itu pun juga saya akan memikirkan bagaimana kalau anak ini ya seperti Adira, ada Adira lagi. Mungkin saya pakai ini dulu, yang punya Adira nanti saya teruskan. Kalau nanti lain lagi, kan beda-beda ya Pak. Ya. Takutnya dari Adira ini lebih ada yang lebih parah seperti itu. Saya harus juga Hmm, menyiapkan metode tersebut. Jadi saya sebelum ajaran baru dimulai itu saya harus betul-betul apa sudah meringkas, memfikirkan metode-metode apa yang sekiranya anak tersebut bisa cepat belajar membaca. oke, ya. Menarik ya Bu Nuril. Saya catat barusan, Bu Nuril ternyata sudah punya rencana ya.
apa yang harus dilakukan ya, meringkas metode-metode, karena pengalamannya selain Adira ya, dengan kemarin sebelum Adira dan ke depan ya, setelah Adira mungkin akan ada perbedaan gitu ya Bu ya. Dan Bu Nuril sudah menyiapkan itu ya. Oh ya, saya mau tanya, ada enggak perbedaan antara perempuan dengan laki-laki seperti itu dari segi sikap? Menurut pengalaman Yang Bu tidak Nuril? tidak Ya, bisa membaca maksudnya. ya. Kalau tidak ada Pak, cuman Adira ini perempuan saja. Untuk laki-laki tidak ada. Ya, dengan sebelumnya gitu mungkin. Oh, kalau sebelumnya ya sempat ada, pernah 5 atau separuh ada Pak, tahun-tahun kemarin. Ya, ya. Banyak. Ya, banyak malah. Ya, jadi Bu Nuril punya target ya, dalam 1 bulan bisa membaca gitu ya Bu. Nah, selama ini pengalaman Bu Nuril, target tersebut cukup berhasil ya? Alhamdulillah, ya penuh dengan kesabaran dan trik-trik seperti itu sudah Pak. Kira-kira apa ya? Khusus yang kira-kira apa yang membuat berhasil? Yang membuat berhasil itu yang terutama kasih sayang Pak sama anak. Isi mantap. Iya. Kasih sayang ya, luar biasa ya. Jadi kalau Anda kasih sayang khususnya di kelas 1 ya Pak, mungkin ya, sudah tidak mau sekolah sama saya, seperti itu. Oke, iya. Ya, ini satu hal yang penting ya. Jadi ternyata dari berbagai metode yang disiapkan ya, yang cukup berhasil itu ada poin penting ya Bu Nuril ya, yaitu satu kata, kasih sayang ya Bu ya. Ya, oke Bu Nuril. Nah, ngomong-ngomong ini kan target sudah gitu kan, pasti kan akan dilaksanakan dan nanti akan dilihat ya ke depannya. Ngomong-ngomong, nanti kita 1 bulan lagi gitu kan, kita ngobrol lagi bisa ya, karena saya penasaran ingin tahu hasilnya bagaimana gitu ya Bu Nuril ya. Bagaimana Bu Nuril? Monggo Pak, kalau mungkin ada kesempatan jenengan bisa ke sekolah untuk menemui murid saya, terutama si Adira ini. Boleh ya? Oh boleh, monggo. Oke, saya ingin tahu lingkungan Bu Nuril mendukung tidak dengan apa yang dilakukan Bu Nuril, misalnya rekan sejawat atau kepala sekolah, atau bagaimana lingkungan sekolah Bu Nuril? Kalau lingkungan sekolah alhamdulillah ya mendukung Pak, karena memang saya lah gurunya. Kalau dia teman-teman ya apa kata saya itu pun merupakan hal baik, tujuan baik. Alhamdulillah teman-teman ya setuju saja seperti itu. Jadi tidak ada kendala ya di lingkungan Ibu Nuril ya? Boten. Semuanya lancar-lancar saja ya Bu ya? Iya. Ya menarik ya, saya penasaran ya, dari percakapan ini ya, mungkin 1 bulan lagi ya Bu ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi dan Bu Nuril bisa cerita bagaimana hasilnya gitu kan, atau mungkin bisa ketemu langsung ya, saya ke sekolahnya Bu Nuril gitu ya. Oke Bu, terima kasih banyak ya untuk percakapan hari ini ya, menarik sekali, dan ya saya tunggu kabar dari Bu Nuril ya untuk percakapan berikut. Pak, putus-putus Pak, putus-putus suaranya. Halo, suaranya putus-putus. Ya, terima kasih banyak Ibu Nuril atas obrolan kita hari ini ya, menarik sekali, dan saya tunggu kabarnya ya untuk 1 bulan ke depan kita ngobrol lagi, karena saya penasaran dengan hasilnya. Oke, insya Allah Pak, saya tunggu. Oke Ibu Nuril, terima kasih banyak ya. Salam buat Adira sama teman-teman di sana. Oke, Pak. Oke, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih.